Halo guys, jumpa lagi di channel saya, di channel Wong Diso Pingin Sinau. Biasanya saya bikin konten hanya terdengar suara saya saja ya. Dan untuk kali ini saya bikin konten mencoba untuk menampilkan diri saya sendiri. Bukan apa-apa karena saya jarang menampilkan diri saya sendiri itu karena ada beberapa faktor ya guys. Karena menurut saya ekspresi saya itu kurang ekspresif gitu ya, untuk memberikan ulasan atau membuat review. Nah, di sini saya tetap mereview atau mengulas tentang sound atau tentang suara atau tentang speaker. Tapi kali ini saya bukan mereview speaker yang besar-besar seperti sound system atau speaker-speaker yang dalam segi bentuk besar guys. Nah, di sini saya mau mereview speaker portable atau speaker yang bisa dibawa kemana-mana dan ukurannya kecil. Nah, oke guys, saya akan mereview dulu untuk speaker ini. Ini speaker tergolong agak mahal ya menurut saya, karena saya orang desa ya, dan saya bukan profesional, saya pemula. Ini speaker menurut saya agak mahal. Kisaran harganya di antara 365 sampai 400-an lebih dikit lah. 400-an lebih dikit. Itu untuk tergantung tempat ya guys, tergantung tempat pembelian Anda masing-masing. Bisa dicek untuk harganya di online shop, baik di Shopee atau maupun di Bukalapak. Nah, pertama, ini merupakan salah satu speaker aktif yang menurut saya suaranya bagus, suaranya jernih, dan clarity-nya dapat. Baik suara high-nya jernih, high-nya. Jadi suara cis-cisnya itu jernih, middle-nya dapat, tetapi tidak tidak kasar suaranya, jadi lembut gitu guys. Walaupun ini speaker mini tapi suaranya soft, enak lah buat didengar, buat musik. Oke guys, di sini sudah ada speakernya, mereknya Vivan VS20. Nah, untuk secara singkat untuk speaker ini memiliki waterproofing IPX7 ya. Waterproofing ini jarang ada di speaker ya guys. Biasanya di speaker yang harganya agak mahal itu baru ada. Jadi apa sih itu IPX7? Waterproofing IPX7. Jadi waterproofing IPX7 itu merupakan ketahanan speaker ini terhadap air guys. Jadi speaker ini mampu dicemplungkan dalam air dalam waktu 30 menit ya guys. Jadi jangan salah paham dulu. Misalkan ini waterproofing nih, kalian bawa berenang dan berenangnya lama sekali, ya otomatis nanti tetap bisa rusak ya guys. Jadi ini cuma ketahanan dalam waktu 30 menit. Tetapi saran saya jangan sampai buat mainan ya guys, karena ini waterproofing terus kalian cemplung-cemplungkan seenaknya. Karena apa? Karena di sini walaupun waterproofing terbatas hanya 1 meter dan waktunya 30 menit. Selain itu, di sini di dalam grillnya ini belum ada seperti busa peredam penahannya juga ya guys. Jadi ini di dalam grillnya ini masih tembus, kalau misalkan dilihat dengan mata ini ada kelihatan silvernya. Nah, ada kelihatan silvernya, ini speakernya kelihatan ya guys. Jadi misalkan ada air masuk otomatis kena speakernya. Dan ini speakernya di bagian dalam ada seperti besi dan kemungkinan bisa berkarat ya. Tapi kalau untuk tampiasan air dengan port grill sekecil ini kemungkinan nggak sampai dalam guys. Nah, untuk speakernya sendiri hanya terdapat 3 ya guys, bukan cuma 1 ternyata. Di sini ada 2 buah speaker tweeter kanan dan kiri untuk stereonya, dan 1 buah speaker subwoofer atau buat bassnya. Bukan subwoofer ding, ini tidak sampai frekuensi paling bawah ya guys ya. Speaker low midnya di bagian tengah. Dan untuk tampilan belakangnya hanya polosan seperti ini, dan ada frame di sini kayak seperti karet. Ini bisa kelihatan seperti karet ini untuk pantulan bassnya ya guys. Biasanya speaker portable harusnya ada seperti ini.
Untuk desainnya sendiri itu lumayan bagus, elegan, dan sangat simple karena hanya memakai bentuk kotak saja. Dan di sini juga ada cantelannya seperti ini. Nah, ini bisa digantung kalau misalkan kita bawa pakai tas gitu, kita bisa gantung di tas misalnya. Dan ini juga oke, dan ketika kita pegang rasanya itu kayak ada tekstur karetnya ya guys di bagian bodinya. Jadi ini lebih enak dipegang kalau misalkan kita pegang karena ini bukan plastik. Nah, ini bukan plastik, kayak ya mungkin dalamnya plastik tapi di bagian luarnya dilapisi sejenis kayak bahan karet itu guys. Oke, dan juga ini sudah menggunakan speaker dengan kapasitas watt 20 watt ya guys. Jadi untuk speaker kecil, speaker mini dengan kapasitas 20 watt itu sangat tinggi ya. Menurut saya udah lumayan sangat bagus sih, udah lumayan sangat besar. Untuk speaker sekecil ini wattnya 20 itu berarti suaranya sudah bagus. Nah, terus ini support Bluetooth 5.0 ya. Support Bluetooth 5.0 itu berarti pada speaker ini sudah support Bluetooth dengan kualitas yang bagus ya guys. Kualitas yang bagus dan sudah harusnya lebih jernih dari Bluetooth yang ada speaker pada umumnya. Karena Bluetooth 5.0 ini jarang-jarang guys di speaker aktif. Kemudian untuk Bluetoothnya, jaraknya itu sekitar 20 sampai 50 meter. 20 sampai 50 meter, tetapi realitanya saya mencoba itu kemarin pada baterai keadaan tinggal separuh. Pada keadaan tinggal separuh itu hanya support sekitar 3 sampai 5 meter saja guys. Nah, untuk pengisiannya ada di bagian sini, kita bisa buka. Pada bagian sini kita bisa buka seperti ini. Kurang fokus, saya fokuskan dulu. Nah, ini ditutup karet ini untuk waterproofingnya ya. Kita bisa angkat saja bagian sininya. Nah, di sini sudah tertera pengisian Type-C dan ada micro SD-nya dan juga aux in. Jadi kita bisa colok langsung handphone dengan jack 3,5 mm untuk HP ke speaker ini guys. Nah, seperti ini. Untuk kualitas suara saya tidak meragukan ini bagus, dan untuk bentuk saya tidak meragukan ini bagus, enak dipandang dan simpel sekali. Kita bisa taruh di samping gini, misalkan ditaruh di samping atau di pojokan kamar, itu sangat enak sekali dilihat dan tidak terlalu mengganggu atau tidak terlalu menonjolkan bahwa ini speaker. Dan bagian bawah juga sudah ada seperti kaki, ada 4. Ini seperti pengaman ya guys, jadi biar di bagian bawahnya ini tidak cepat terkena gesek-gesekan sehingga lebih aman. Jadi ini letaknya seperti ini. Nah, untuk dimensinya sekitar berapa senti ya guys? Saya kira-kira, karena di sini saya tidak ada penggaris, berarti ini saya kira-kira sekitar 15 cm, lebih dikit lah, sekitar 15 cm dengan tampilan elegan. Bagian speaker, oh ya, bagian speakernya yang ada di depan ini ya guys. Nah, untuk mengecek suaranya kita bisa tes dulu. Saya sudah memasukkan SD card di sini dengan lagu no copyright, semoga saja tidak kena copyright. Kita coba dengarkan suaranya. Oh, sebentar, tahan dulu. Saya mau menjelaskan di bagian atasnya dulu. Jadi di sini ada bagian atas ini ada tombol power, tombol untuk volume min, tombol untuk play dan stop,
tombol untuk power plus atau untuk menaikkan volume, ini untuk mengurangi volume, dan yang ini untuk menunya guys. Oke, menunya guys. Nah, itu untuk menunya. Nah, untuk minusnya di sini untuk saya jelaskan. Minusnya di sini tidak ada tombol untuk next atau preferred atau apa itu namanya. Jadi untuk kita ketika kita masukkan musik via apa ini namanya, SD card, jadi kita tidak bisa next gitu guys, next gitu, kita tidak bisa melewati lagunya guys. Jadi ya pasrah aja gitu, lagunya ya itu aja gitu. Misalkan lagunya 10 gitu, kita nggak bisa melompati nomor 1 terus kita lompatin jadi 3 gitu, nggak bisa. Kita harus memutarnya secara urut guys. Nah, kekurangan selanjutnya dari sini tidak ada fitur FM audio. Benar, tidak ada fitur radionya. Jadi dalam menu ini cuma terdapat 2 buah menu guys, yaitu menu SD card dan menu Bluetooth mode. Nah, Bluetooth. Nah, untuk cara memindah menunya tinggal kita pencet saja di bagian sini. Nah, ketika ini tombol LED ini menyala kelip-kelip, berarti dia sedang mencari ya. Kalau misalkan sudah pairing dengan perangkat kita, ini akan berhenti kelip-kelip ya guys. Dan ini untuk indikator baterai ya, di bagian sini untuk indikator baterai dan power. Kita pencet sekali lagi untuk ke mode SD card. Play by PS card. Oke, kita stop dulu. Nah, sayangnya di sini juga tidak ada untuk fitur ini ya guys, play by USB. Jadi hanya ada SD card saja. Mungkin kurang terlihat, sorry. Saya zoomkan. Nah, bagian dalamnya cuman ada charger Type C, SD card dan aux in. Jadi tidak ada untuk play by USB, cuma bisa pakai SD card. Oke. Untuk volumenya sangat kencang sekali, speaker ukuran 1 tangan. Nah, 1 tangan tapi suaranya kencang sekali. Kita coba putar suaranya. Kita cek bagian samping, depan sama belakang bagaimana suaranya. Ini saya menggunakan lagu no copyright, semoga tidak terkena copyright ya. Kita bisa kecilkan. Untuk volume terkecil bisa sampai mute ya guys. Bisa sampai mute. Ketika kita volume terkecil, di sini ada tombol klip-klip yang menandakan bahwa volume ini sudah berada di paling bawah. Begitupun ketika kita naikkan volumenya sampai maksimal, ini nanti juga akan klip-klip. Kita naikkan perlahan. Oh iya, dan ketika play musik, LED ini pasti akan kelip dengan kedipan pelan ya guys. Kita coba kencengkan sampai maksimal. Nah, ada klip.
Oke guys, untuk cek suaranya seperti itu. Suaranya bersih sekali. Tadi sudah kita cek, untuk suaranya kualitasnya bagus ya guys, bersih dan enak buat didengar ya. Suaranya lebih halus gitu ya, jadi enak sekali buat didengar. Oke guys, jadi pada kesimpulannya untuk speaker ini itu paling cocok itu untuk kalangan anak muda ya guys. Tapi bukan berarti orang tua itu nggak cocok pakai speaker ini. Cuman kadang-kadang kalau orang tua ataupun orang-orang desa itu sukanya yang ada fitur radionya, yang radionya jernih. Karena di dalam speaker ini tidak ada radionya dan hanya ada buat play by SD card maupun by Bluetooth. Jadi biasanya untuk kalangan-kalangan orang yang muda. Untuk kualitas suara tidak diragukan lagi. Untuk kualitas suara tidak diragukan, suaranya bagus, jernih dan mantap untuk ukuran speaker sekecil ini. Dan untuk ketahanan dan keawetan, saya rasa ini speaker bakalan awet guys. Walaupun saya belum mencoba untuk bertahun-tahun, tetapi saya lihat dari konturnya dan saya lihat dari segi harganya juga, dan di sini sudah ada waterproof IPX7-nya. Sudah ada waterproof IPX7-nya, otomatis dia lebih tahan terhadap air sehingga kemungkinan keawetannya lebih tinggi. Selain itu, tidak ada lagi yang mau saya bahas. Mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga dapat memberi manfaat buat kalian yang menonton, dan jangan lupa like dan subscribe. Apabila ada kritik dan saran silahkan diberikan di kolom komentar. Jangan lupa diberi like. Jika ada konten saya kurang bagus, jangan di dislike, tetapi silahkan diberikan kritik dan saran ya guys. Dan berhubung saya sekarang berada di Manado, di Sulawesi, dan tidak ada kerabat, bagi kalian yang memiliki toko sound system ataupun toko elektronik atau toko-toko sound system yang pingin direview atau pengen saya datangi buat bikin video, itu merupakan keuntungan kalian juga karena toko kalian juga jadi lebih terkenal ya guys. Maka silakan hubungi saya via komentar. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Untuk sementara saya berada di Sulawesi Utara. Jangan lupa like dan subscribe, dukung terus video saya. Saya di sini tidak mau pamer atau tidak mau gimana-gimana. Saya di sini hanya sedikit berbagi apa yang saya ketahui. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaatnya dan tidak salah beli untuk membeli speaker aktif portable ini. Gitu ya guys. Jadi untuk yang memerlukan radio jangan beli ini, tapi kalau semisalkan tidak perlu adanya radio ya silahkan beli ini. Untuk suaranya saya jamin bagus. Terima kasih, sampai jumpa.